Hari ini, Senin 11 Agustus 2020, kami dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi akan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kami akan mengunjungi mahasiswa kami yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata di Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 60 menit, kami tiba di Kabupaten Batanghari, tepatnya di Kota Muara Bulian. Nah, di sini kami mampir ke salah satu minimarket yang ada di kota ini. Kami melengkapi segala sesuatu yang akan menemani kami selama perjalanan menuju Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo. Setelah dari Kota Muara Bulian, kami melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Tebo. Kami akan mengunjungi posko pertama yang berada di Kabupaten Tebo, tepatnya di Desa Teluk Rendah Ilir. Nah, di antara kami bertiga yang melaksanakan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo, kami belum pernah ada yang datang ke Desa Teluk Rendah Ilir. Jadi di sini kami benar-benar mengandalkan kemampuan kami untuk bernavigasi mencari posko yang berada di desa tersebut. Setelah beberapa waktu menempuh perjalanan darat, akhirnya kami tiba di pinggiran Sungai Batanghari. Ya, ternyata posko Teluk Rendah Ilir ini berada di seberang Sungai Batanghari. Terus terang kami kaget. Kami tidak menyangka kalau poskonya akan menyeberangi sungai seperti ini. Setelah kami menyeberangi sungai, kami disambut oleh mahasiswa peserta kuliah kerja nyata. Kemudian perjalanan kami dilanjutkan dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan kami langsung dibawa menuju kantor desa. Setibanya kami di kantor desa, kami langsung disambut oleh Bapak Kepala Desa. Di sini kami membicarakan banyak hal terkait kegiatan mahasiswa Kukerta. Setelahnya, kami juga diajak santap siang bersama dengan Bapak Kepala Desa beserta jajarannya. Sungguh momen yang tidak kami duga. Alhamdulillah, mungkin ini rezeki bagi kami yang masih akan melanjutkan perjalanan panjang. Setelah selesai monitoring kegiatan KKN mahasiswa di posko Teluk Rendah Ilir, kami melanjutkan perjalanan menuju posko berikutnya. Namun, langkah kami harus terhenti dikarenakan medan yang cukup sulit dilalui oleh kendaraan roda 4 dan apabila memaksakan diri, maka kami bisa jadi akan terjebak oleh medan ini. Akhirnya kami memutuskan untuk memonitoring posko Teluk Ilir ini di waktu yang lain. Karena tidak ingin membuang banyak waktu, kami melanjutkan perjalanan kembali menuju posko yang ketiga, dan posko ini masih berada di wilayah Tebo. Posko ketiga ini berada di Desa Sungai Aro, dan di sini kami juga disambut oleh Bapak Kepala Desa Sungai Aro. Pada kesempatan ini, mahasiswa memaparkan apa saja kegiatan yang telah mereka laksanakan,
Tak lupa juga kami meminta Bapak Kepala Desa untuk memberikan arahan agar kegiatan Kukerta mahasiswa kami ini bisa terlaksana dengan baik. Setelah dari Desa Sungai Aro, kami langsung menuju ke posko mahasiswa yang berada di Desa Mangupeh. Di sini kami juga memberikan arahan kepada para mahasiswa peserta Kukerta agar mereka menjalankan semua program dengan baik. Beranjak dari posko Mangupeh, kami terus melanjutkan perjalanan hingga kami tiba di Desa Mangunjayo, desa yang letaknya tidak seberapa jauh dari pusat kota Tebo. Sebelum kami ke posko mahasiswa, kami menyempatkan diri untuk rehat sejenak, sekaligus menjalankan kewajiban kami. Dan menariknya, kami bisa beribadah di tempat yang benar-benar masih tradisional. Bangunan rumah ibadah ini sudah lama berdiri di Desa Mangunjayo, dan bersyukur kami masih bisa menikmati beribadah di rumah ibadah yang tradisional ini. Setelah selesai beribadah, kami langsung menuju posko mahasiswi. Kenapa posko mahasiswi? Karena mereka yang berada di posko Mangunjayo ini seluruhnya beranggotakan wanita. Di posko ini mereka juga menjalankan protokol kesehatan yang sangat baik. Mereka mengecek suhu tubuh kami dan meminta kami mencuci tangan sebelum kami memasuki posko mereka. Selanjutnya, seperti di posko-posko sebelumnya, kami juga meminta mahasiswi di posko ini untuk mempresentasikan hasil kerja mereka setelah nyaris 3 minggu melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata. Selesai dari posko Mangunjayo, tak terasa matahari sudah tidak menampakkan dirinya lagi. Namun perjalanan kami belum selesai, meskipun matahari telah terbenam. Rasa lelah seharian di perjalanan kami abaikan, karena kami masih harus melanjutkan perjalanan ke posko-posko berikutnya. Kurang lebih 40 menit kami menempuh perjalanan, akhirnya kami tiba di posko mahasiswa kuliah kerja nyata yang berada di Desa Sumai. Dan di sini kami langsung memberikan arahan serta meminta mahasiswa memaparkan hasil kerja mereka selama ini. Kami ingin mendengar program apa saja yang telah mereka kerjakan selama ini di Desa Sumai. Beranjak dari posko di Desa Sumai, kami tiba di posko terakhir yang akan kami kunjungi hari ini. Posko tersebut ada di Desa Teluk Singkawang. Perjalanan yang kami tempuh dari Desa Sumai ke Desa Teluk Singkawang lumayan lama, dan hal ini dikarenakan jalan yang rusak yang harus kami lalui. Dan tentu saja hal tersebut menguras tenaga kami. Namun, melihat mahasiswa yang masih antusias menunggu kedatangan kami, rasanya semangat kami terbakar kembali.
Rasa lapar dan haus yang dikarenakan kami belum santap malam pun langsung sirna ketika melihat mahasiswa Kukerta yang masih setia menanti kedatangan kami. Selanjutnya, kami langsung menjelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan kami. Dan kami juga meminta mahasiswa Kukerta di desa ini untuk memaparkan apa saja kegiatan mereka dan apa saja yang menjadi kendala mereka dalam menjalankan program kerja. Setelah menyelesaikan monitoring di Posko Kukerta hingga larut malam, kami melanjutkan perjalanan dan tiba di Kecamatan Rimbu Bujang. Kami memutuskan untuk istirahat di sini dan melanjutkan kegiatan besok pagi. Jadi hari ini lumayan melelahkan perjalanan di Kabupaten Tembok, ya seperti yang kita bayangkan. Kirain bisa selesai dari pagi sampai sore, ternyata ini baru selesai sampai jam 1 malam. Namanya pengabdian masyarakat, jadi harus totalitas. Besok masih ada beberapa posko lagi untuk Kabupaten Tembok, kemudian lanjut lagi ke Bungo, dan kalau memungkinkan mau lanjut lagi ke Merangin, tapi nggak tahu lihat keadaan. Oke, sampai ketemu besok pagi lagi, kita mau istirahat. Posko pertama yang kami kunjungi di hari kedua ini adalah posko mahasiswa kuliah kerja nyata di Desa Wanareja. Di sini kami langsung mendengar pemaparan dari mahasiswa dan Ibu Kepala Desa. Dalam penyampaiannya, Ibu Kepala Desa mengungkapkan bahwa desa sangat terbantu dengan adanya mahasiswa Kukerta. Ibu Kepala Desa juga mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa KKN karena banyak hal yang telah mereka lakukan untuk membantu Desa Wanareja. Ada pembagian BLT dari 1 sampai 3. Anak-anak mahasiswa ini memang membantu Pak penyerahannya langsung. Jadi semua dikoordinir langsung dengan kepala dusun. Dan untuk pembagiannya, untuk berita acaranya memang anak-anak mahasiswa. Setelah selesai melakukan monitoring di Posko Wanareja, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju ke posko berikutnya. Tidak beberapa lama, kami tiba di Desa Sukadamai. Dan di sini kami juga disambut dengan antusias oleh mahasiswa Kukerta. Di posko ini juga banyak hal yang disampaikan mahasiswa terkait program KKN mereka. Tak lupa pula kami meminta Ibu Kepala Desa untuk memberikan masukan terkait kegiatan mahasiswa Kukerta. Beranjak dari Desa Sukadamai, kami melanjutkan perjalanan dan tiba di Desa Tegal Arum. Desa Tegal Arum ini merupakan posko terakhir sebelum kami melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bungo. Di posko ini lagi-lagi kami merasa senang karena mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja nyata di Desa Tegal Arum mampu menjalankan kegiatan mereka dengan sangat baik. Sandani dengan melalui WA dan permasalahan-permasalahan yang ada berkaitan dengan kegiatan KKN Win Sultan Said di Tegal Arum. Saya sampaikan kemudian berkaitan dengan pelaksanaan
Setelah menyelesaikan posko yang ada di Kabupaten Tebo, kami melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bungo. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 60 menit, kami tiba di posko pertama di Kabupaten Bungo. Posko ini berada di Desa Tanah Sepenggal. Mereka yang berada di posko ini memiliki semangat yang luar biasa dalam menjalankan kuliah kerja nyata. Hal ini dapat kami lihat dengan cara mereka yang bersemangat dalam menceritakan program kerja yang telah mereka laksanakan. Pemerintah soal kayak sekarang COVID nih kan, nggak ada pergerakan yang nggak ada gitu. Kalau sebagian tempat ada yang mengizinkan ya monggo gitu. Oh yang ini enggak wah kelas ya gitu. Nah sebenarnya diikut ya. Cerita-cerita ini senang ya. Selesai kegiatan di Tanah Sepenggal, kami memacu kendaraan masuk ke Kota Bungo. Kami mengarahkan kendaraan kami menuju Desa Talang Pantai yang berada tidak jauh dari pusat Kota Bungo. Sesampainya di sana, kami sudah dinanti oleh mahasiswa kuliah kerja nyata di desa tersebut. Dengan semangat mereka dalam menyambut kami, seketika pula letih di perjalanan menjadi sirna. Kami pun mulai mendengarkan segala sesuatu mengenai kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa, dan tak lupa pula kami memberikan arahan agar kegiatan mereka ke depannya menjadi lebih baik lagi. Oke, berarti kendalanya apa? Kendala. Ya, kendalanya kalian kurang ngobrol sama imam, sama kepala desa, sama ini apa program yang terkait pencegahan yang bisa kita bantu, misalkan gitu. Apa yang ngobrol? Jangan cuma diam-diam aja, misalnya kegiatan orang baru kita ikut, jangan gitu. Kita jadi inisiatornya. Kan posyandu remaja bagus, tapi kan bukan kegiatan kalian gitu ya kan? Ya. Di kegiatan itu kalian juga harus punya peran yang lebih dari sekedar panitia gitu. Bisa kalian kasih ya misalnya oke lah. Dari Desa Talang Pantai, kami bergeser ke posko yang berikutnya, yakni Desa Mangunjayo. Dan letak posko ini tidak begitu jauh dari Desa Talang Pantai. Di sini kami merasa senang sekali karena jalur yang harus kami lalui untuk sampai di Desa Mangunjayo mewajibkan kami melewati jembatan yang masih sangat tradisional. Di sungai kami melihat banyak anak-anak dan para pemuda desa yang tengah asik bercengkrama menikmati air sungai yang masih alami tersebut. Sungguh pemandangan yang sudah langka di daerah tempat tinggal kami. Setibanya kami di desa, kami memutuskan untuk rehat sejenak sembari melaksanakan kewajiban kami menghadap Sang Halik yang sempat tertunda karena jauhnya perjalanan yang kami lalui. Selepas kami beribadah, barulah kami menuju rumah Datuk Rio atau Kepala Desa Mangunjayo. Di sini kami disambut dengan hangat oleh Datuk Rio. Tak lupa kami mengutarakan maksud dan tujuan kami datang ke desa tersebut. Dan setelahnya, kami berbincang bersama mahasiswa dan Datuk Rio terkait program KKN yang tengah dilaksanakan di desa tersebut.
Dari Desa Mangunjayo, kami melanjutkan perjalanan menuju posko yang ada di daerah Pelepat. Dan di sini kami benar-benar diuji. Jadi malam ini ketika kita mau monitoring ke salah satu desa di Pelepat Ilir, nah pas di tengah perjalanan masih di Bungo tadi, tiba-tiba sinyal Telkomselnya trouble, nggak bisa komunikasi. Nah akhirnya kita terdampar di sini. Mahasiswa bingung dan kita juga bingung nih sekarang di mana. Dan beginilah wajahnya. Nah wajah capek semua, nggak tahu di mana. Jalur yang dilalui dari tadi itu jalurnya jalan rusak. Ini lebih parah dari ini jalurnya tadi. Nah itu karena komunikasi kita terputus. Ini mau WA aja susah. Jadi kita putuskan istirahat di warung sebentar. Setelah beberapa lama mengalami disorientasi arah dikarenakan banyak hal, akhirnya kami tiba di posko mahasiswa yang berada di Desa Bakti Mulyo, Kecamatan Pelepat. Di sini kami sudah dinanti sedari tadi oleh mahasiswa kuliah kerja nyata. Alhamdulillah mereka masih sabar menanti kami yang kehilangan arah untuk menuju posko mereka. Di sini kami juga memberikan arahan terkait pelaksanaan kuliah kerja nyata dan sharing dengan mahasiswa terkait kegiatan mereka dan kendala apa saja yang mereka alami. Dan alhamdulillah mereka sangat senang menerima masukan yang kami berikan. Mengingat hari yang sudah larut malam, maka kami tidak berlama-lama di Desa Bakti Mulya ini. Kami langsung menuju ke arah desa berikutnya, yakni Desa Sumber Harapan. Di sini kami sudah dinanti oleh mahasiswa. Kemudian, berhubung waktu yang sudah larut malam dan energi kami yang sudah terkuras habis, kami langsung melaksanakan monitoring secara singkat. Waalaikumsalam. Pak yang tadi. Ya. Jadi semalam itu kita nginap di salah satu posko mahasiswa. Ini dikarenakan akses jalan yang menuju ke sini itu lumayan susah, jalannya jelek, kurang bagus lah. Kemudian di perjalanannya juga kebun sawit sepi, tidak memungkinkan kita untuk keluar. Jadi kita semalam nginap di posko ini dan sekarang mau ketemu kepala desa. Oke, di Pelepat. Pada pagi harinya kami langsung menuju kantor kepala desa untuk menemui kades dan jajarannya. Kami membicarakan banyak hal terkait kegiatan kuliah kerja nyata mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Menurut penuturan pihak desa, banyak hal yang telah dilaksanakan mahasiswa kami, dan itu cukup membantu kerja dari pihak desa. Jadi dari Bungo tadi, dari Pelepat, kita dapat informasi katanya ada akses jalan yang menghubungkan langsung dari daerah Pelepat ke daerah Tebo, tepatnya di daerah sebelum Sungai Bengkal, Betung Bedarah. Nah ternyata akses jalannya seperti ini yang banyak melalui itu ya kendaraan truk proyek, truk kelapa sawit, pengangkut kelapa sawit, karet, dan di sini mayoritas perkebunan kelapa sawit dan kebun karet. Ya nggak tahu apakah ada orang yang mengakses jalur ini selain kami, karena dari tadi yang kami lihat
untuk kendaraan pribadi itu nggak ada yang lewat sini. Kebanyakan truk lah yang lewat sini. Mungkin ini kalau memang jalur ini dibuka untuk transportasi umum, harusnya pemerintah lebih peka lagi, ada akses jalan di sini, ada kehidupan di sini, harus segeralah diperbaiki akses jalan untuk dilalui masyarakat di daerah sini. Cek guys. Nah, nih jalannya ya jalan batu koral, kemudian ada sedikit juga yang kayak gini, jalan dengan jalur berlumpur. Ini kan walaupun kebanyakan yang lewat sini mobil truk, ya kasihan juga, mereka bisa kecelakaan kalau jalur yang dilalui setiap hari seperti ini, muatan berat. Nah, ini sawit yang udah tua, ini udah harus diremajakan lagi, diganti tanam ulang. Nah ini kalau mau tanam ulang kan otomatis harus disingkirkan dulu sawit yang tua. Nah kebanyakan mereka ini malas dan akhirnya dibakar, terjadilah kebakaran hutan. Wajar aja kalau Sumatera itu ya hampir tiap tahun lah belakangan ini kebakaran hutan sering melanda Sumatera, dan dampaknya itu sampai ke Pulau Jawa sana juga, sampai ke negara tetangga malah. Ya inilah sisi lain dari Indonesia yang jarang orang lihat. Di perjalanan pulang, kami coba menghubungi posko yang sempat tertunda untuk kami kunjungi. Kami menanyakan bagaimana akses jalan ke sana, dan ternyata mereka ingin menemui kami di daerah lain saja yang bisa diakses oleh kendaraan kami. Dan akhirnya kami bertemu mereka di daerah Sungai Rengas, sehingga kami bisa melaksanakan monitoring ke posko Tuo Ilir yang sempat tertunda ini.